semacam kamus bahasa Lampung, Lampung Belanda, yang tebalnya hampir 600 halaman, dan manuskripnya itu masih tetap ada sebenarnya, tetapi tidak pernah diterbitkan. Van der Tuk datang ke Sumatera, pertama sekali ke Padang, dari pelabuhan Padang, selanjutnya ke Sibolga. Beberapa lama dia tinggal di Sibolga, lalu kemudian melanjutkan perjalanan ke Barus, dan di Baruslah dia tinggal dan membangun rumah sendiri dan menetap di Barus. Barus adalah pusat perdagangan lokal. Dari daerah pedalaman, masyarakat Batak datang ke Barus. Dengan bantuan dari orang lokal di Barus itulah, maka Van der Tuk banyak mendapat informasi dari orang-orang Batak pedalaman. Dia membuat pendekatan kepada masyarakat di sana. Dia menjadi pedagang kecil, membuka toko kecil, itu sebagai cara dia bagaimana untuk bisa secara bersosialisasi dengan gampang dengan masyarakat lokal di sana. Dan orang Batak sampai memplesetkan namanya Pandortuk atau Padoltuk, tukang ketuk. Ya mungkin tukang jitak atau apa gitu kan. Van der Tuk melakukan perjalanan ke pedalaman tanah Batak. Salah satu daerah yang dikunjungi oleh Dr. Van der Tuk adalah Bakara. Bakara adalah pusat istana dari Raja Sisingamangaraja. Inilah daerah Bakara. Tetapi yang tujuan dia sebenarnya adalah bagaimana mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan tentang kebatakan, sehingga dia meminta masyarakat lokal di daerah Barus itu untuk menuliskan apa saja yang diketahui tentang Batak. Segala sesuatu dia tulis, dan tulis. Sampai-sampai cat rumah orang, bentuk rumah orang, tangga rumah, pintu, jendela, berapa jumlah jendela rumah, dia tulis. Di satu-satu daerah bagaimana bentuk rumah dia tulis, dan
pohon apa yang ada di sana dia tulis. Jadi segala sesuatunya dia tulis. Dan dia ambil banyak perjalanannya juga ke daerah kedalaman supaya dia bisa mengumpulkan data-data yang dia perlukan untuk menyusun kamusnya dan tata bahasanya. Jadi di mana-mana dia pergi, dia ada hobinya untuk jalan kaki saja, dan di mana-mana dia bertemu orangnya, dia tanya mengenai objeknya yang dia lihat, apa kata untuk itu, dan dia tulis. Dan lambat launnya itu disusun kamusnya. Dr. van der Tuk adalah bangsa Eropa yang pertama yang mengunjungi Danau Toba. Dia orang Eropa yang pertama yang pernah melihat Danau Toba. Dan dia sempat turun ke Bakara, ke Istana Singaraja, dan diterima di sana 1 malam, tapi dia merasa takut dan melarikan diri. Tapi orang Bakara menganggap dia, karena mungkin dia tidak persis seperti orang Belanda, peranakannya itu membuat dia, ini si botar mata, orang Batak bilang si botar mata, maksudnya orang bule lah. Botar mata itu siapa? Orang Bakara menafsir ini bukan si botar mata, ini mungkin Raja Mangalabung. Raja Mangalabung itu salah satu anaknya Singaraja, si Singa Mangaraja yang ke-10 yang hilang waktu masa Padri. Karya besar Dr. van der Tuk di dalam penelitiannya terhadap bahasa-bahasa Batak, yaitu Kamus Bahasa Batak Toba, Tata Bahasa Batak, menerjemahkan Bible, Injil itu ke dalam bahasa Batak dengan beraksara Batak. Supaya orang Batak di sekolah-sekolah pribumi bisa belajar membaca bahasanya sendiri, bahasa Batak. Sebelum mereka harus membaca Alkitab di dalam bahasa Batak. Van der Tuk itu sempat tidak populer di tanah Batak sekian lamanya. Tapi kemudian setelah Orde Baru, akhir-akhir masa Orde Baru, orang kembali lagi ingin mengetahui apa sebenarnya Batak dan Kebatakan, sehingga berdirilah Batakologi dan ilmu-ilmu yang mempelajari tentang Batak. Maka tidak terlepas dari Van der Tuk yang banyak mencatat tentang Batak. Jadi dialah dianggap penentu atau pencatat bagaimana tata bahasa Batak itu. Meskipun sumbernya ini kita bayangkan dari bahasa lisan Batak dan Laklak. Cara kerjanya begini, dia menyusun daftar-daftar kata. Pada malam harinya dia bikin naskah yang konsepnya aja, terus dia kasih lihat kepada informan dia apakah itu benar, terus dia memperbaiki lagi. Dan dia juga selalu minta orang yang dia temukan supaya mereka menceritakan cerita lama atau mitos dari daerahnya. Itu akan ditulis oleh dia sendiri dan kemudian dikoreksi lagi sama orang lokal. Kemudian dia dimintai oleh persekutuan Alkitab Belanda untuk pergi lagi ke Hindia Belanda, tetapi kali ini ke daerah Bali untuk juga menyusun kamus tata bahasa dan untuk menerjemahkan Alkitab di dalam bahasa Bali. Memang dia
jalan lagi ke Hindia Belanda, tetapi karena ada pemberontakan di daerah Buleleng di Bali, dia tidak bisa langsung pergi ke sana, tetapi kemudian dia oleh pemerintah Hindia Belanda dikirim untuk sementara waktu aja ke daerah Lampung. Dan dia ada rencana untuk hanya beberapa bulan di sana untuk mengumpulkan data untuk menyusun kamus bahasa Lampung. Tetapi akhirnya itu waktunya dia ada di situ diperpanjang setiap kali lagi. Akhirnya dia 1 tahun lebih ada di daerah Lampung. Dan di sana cara kerjanya sama seperti di daerah Batak. Dia bicara sama semua orang pribumi di situ. Dia menjauhkan diri dari orang-orang Eropa yang tinggal di situ karena ya, dia tidak mau orang pribumi dipengaruhi oleh bahasa Melayu pasar yang dipakai oleh pemerintah. Dan dia memang menyusun pada saat itu di dalam waktunya agak pendek sebenarnya semacam kamus bahasa Lampung Belanda yang tebalnya hampir 600 halaman, dan manuskripnya itu masih tetap ada sebenarnya tetapi tidak pernah diterbitkan, dan kita tidak bisa tahu dengan pasti kenapa itu tidak diterbitkan, tetapi dia sendiri mengeluh mengenai faktanya belum ada huruf cetakan yang bisa dipakai untuk menerbitkan buku kamus bahasa Lampung itu. Nah, itu sebenarnya sayang sekali karena saya sendiri lihat manuskripnya yang ada sekarang di perpustakaan Universitas Leiden di Belanda. Itu ada bukunya ukurannya folio dengan tulisan kecil sekali, isinya banyak sekali yang hampir tebalnya 600 halamannya, dan kelihatan itu manuskripnya memang sudah dia susun supaya akan dicetak. Sayang sekali itu tidak pernah jadi diterbitkan. Seharusnya masih tetap terjadi, saya rasa itu, karena saya rasa itu masih tetap merupakan sumber yang penting untuk orang-orang yang ingin membuat studi mengenai bahasa Lampung. Jadi walaupun Van der Tuuk itu hanya 1 tahun di Lampung, tapi 110% dia berikan untuk mencatat bahasa Lampung. Itu luar biasa. Kosakata yang ditulis oleh Van der Tuuk itu kan sumber data. Artinya yang pada saat itu kosakata itu digunakan pada masanya. Ya memang nanti bergantung ya apakah sekarang masih bersesuaian. Kalau itu dalam istilah adat pasti masih. Beliau di Bali tinggal di tempat ini, di gedung ini. Jadi beliau itu adalah berbaur dengan masyarakat Bali. Dan kemudian dia memang berangkat ke daerah Bali. Kehidupan itu meniru seperti bagaimana kehidupan orang masyarakat Bali. Selama sekitar 20 tahun bekerja di Bali, di daerah Buleleng, juga agak jauh dari masyarakat orang Eropa, di tengah kampung orang Bali. Ketika Van der Tuuk menetap di Singaraja, dia banyak sekali menghabiskan waktunya membuat catatan kajian tentang bahasa Bali dan bahasa Jawa kuno. Bahan-bahan kajiannya dia ini, catatan yang jumlahnya ribuan ini, itu sebagai bahan dia untuk menyusun kamus besar bahasa Bali, Kawi,
dan Belanda. Sehingga beliau sempat sampai menyusun buku kamus Bali KW Nederlands. 4 jilid yang tebal sekali, dan itu masih tetap merupakan, saya rasa, basisnya untuk studi bahasa Bali. Sebagian besar dijadikan dokumentasi di Gedung Kertil. Hanya ada satu orang di seluruh penjuru Bali yang paham bahasa Bali. Orang itu adalah Tuan Dertik atau Van der Toek. Beliau sudah meninggal tanggal 17 Agustus 1894 ya, di Surabaya. Van der Toek memang bisa dikatakan seorang ilmuwan yang dilupakan oleh masyarakat Indonesia. Tidak banyak orang Indonesia secara awam maupun secara akademisi mereka tahu benar di mana makam Van der Toek. Hanya sebagian kecil yang mengetahui makam Van der Toek. Ternyata kalau dilihat dari sisi arkeologi telah membuktikan bahwa Van der Toek makamnya ada di kota pahlawan ini, yakni di makam Penilih. Dan itu merupakan sebuah informasi yang sangat besar dalam rangka untuk melacak jejak keilmuan Van der Toek. Dari kajian yang filologis yang saya maksudkan, beliau pernah menorehkan sebuah karya yang disebut sebagai Malays Leesboek. Itu menjadi penanda bahwa dia betul-betul paham, mengerti mengenai ketatabahasaan bahasa Melayu yang sekaligus direkomendasikan sebagai wahana pembelajaran secara publik. Itu berarti posisi beliau sebagai ilmuwan dalam konteks kebahasaan Melayu tidak bisa dimarginalkan. Dan itu diterbitkan secara masif pada masa atau era Belanda. Yang kedua, Van der Toek telah menghimpun atau mendokumentasikan bahasa-bahasa daerah dalam bentuk kamus. Ini merupakan kajian yang sangat penting dalam rangka pengembangan bahasa daerah dari konteks diakronis. Artinya bagaimana misalnya bahasa Bali era dulu hingga sekarang apakah mengalami stagnan atau justru mengalami perubahan-perubahan baik dalam tataran fonologi, morfologi, kemudian sintaksis bahkan semantisnya. Ada pengembangan makna enggak? Itu bisa ditilik melalui kamus. Tanpa melalui kamus tidak bisa. Sepak terjang yang bersangkutan itu luar biasa. Karena bagaimanapun juga dia orang yang berhasil kemudian melakukan identifikasi bahasa-bahasa lokal kan. Sampai kemudian paling tidak menjadi sebuah naskah akademik dan ada kamus dan sebagainya. Ini saya kira sosok yang sangat fenomenal dan sangat penting saya kira untuk konteks bukan sejarah Surabaya saja tapi sejarah Indonesia. Cikal bakal bahasa Indonesia waktu itu sebetulnya tidak lepas dari peranan juga Van der Toek. Kalau kita mau misalnya membuat studi mengenai bahasa Batak, bahasa Lampung, bahasa Melayu, bahasa Jawa, Jawa kuno, bahasa Kawi, bahasa Bali, tulisan Van der Toek itu merupakan sumber yang paling penting sampai sekarang ini. Nah, ini berarti Van der Toek tidak bisa diremehkan keberadaannya dan sekaligus tidak bisa dimarginalkan sebagai ilmuwan yang memiliki karakter khusus dalam kekayaan kebahasaan
bahasa-bahasa daerah di Nusantara? Menurut saya itu Van der Tuuk merupakan orang ahli bahasa yang paling hebat pada abad ke-19, bahkan sampai sekarang ini. Tokoh yang luar biasa yang memberikan seluruh pikirannya untuk kemajuan studi tentang linguistik Batak. Seorang legendaris. Jadi seorang bohemian yang rajin, pekerja keras, dan selalu menulis. Itu yang harus kita ingat dari Van der Tuuk. Gak ada kerjaan lain ya, orang itu tuh mikirin bahasa melulu, dicatat gitu ya, semua begitu besar dedikasinya. Sampai akhirnya kan dia meninggalnya juga sebetulnya nggak kaya gitu kan, karena kerjaannya ini. Dan saya pikir juga mungkin temannya nggak banyak gitu, karena dia nggak ada waktu untuk berteman. Tapi dedikasinya dan cintanya mengenai bidangnya itu bahasa itu luar biasa. Dan akhirnya kan keuntungannya untuk kita di Lampung dan di Batak dan di Bali dan di Lombok itu karena kita ada catatan dari orang yang mencintai bahasa kita. Jadi dengan sepenuh hati. Kalau biasanya orang asing itu dianggap sebagai penjajah, itu jadi beliau tidak seperti itu. Jadi beliau justru banyak yang positifnya kepada masyarakat Bali. Seorang pionir yang mencoba untuk mengabadikan bahasa-bahasa daerah Nusantara. Van der Tuuk itu adalah seorang pembangkang besar terhadap pemerintah kolonial Belanda, namun berjasa besar bagi sastra lokal di Nusantara. Ini orang hebat gitu ya. Masyarakat Batak dan juga masyarakat Bali dan juga masyarakat Lampung sewajarnya memberikan apresiasi, penghargaan berupa membentuk, apakah itu dalam bentuk lembaga atau dalam bentuk yayasan. Itu wajib membuat satu museum tentang Van der Tuuk atau membuat sebuah monumen tentang Van der Tuuk, dan kemudian mengumpulkan kembali buku-bukunya Van der Tuuk untuk kajian-kajian kita. Sebagai wujud penghargaan dan juga sebagai upaya untuk memberikan penjelasan kepada generasi muda bahwa ada seorang tokoh yang sangat luar biasa, khususnya di bidang penelitian kebahasaan yang ada di Nusantara. Jadi seandainya Van der Tuuk itu dimarginalkan dalam pembelajaran bahasa-bahasa di Nusantara, itu sebuah kecelakaan sejarah. Harus ada upaya-upaya sosialisasi tentang peranan Van der Tuuk dan juga sosialisasi tentang penghargaan terhadap sastra lokal. Karena saya melihat bahwa selama ini sastra lokal baik Batak, Lampung, Bali, Jawa kuno perlahan digerus oleh zaman.